Menata hidup melirik dari cerita salmon. Seekor ikan sedang berenang ribuan mil jauhnya, hanya untuk menemukan tempat ia dapat berkembang biak. Ia berenang melewati lautan hingga ke air tawar, untuk dapat menjatuhkan ribuan butir telur yang nantinya akan menjadi keturunannya. Tetapi di balik itu, ketika anak-anak ikan itu mulai menetas, dewasanya nanti dia akan kembali ke lautan. Hanya sebagian dari mereka yang dapat kembali. Dari ribuan, bahkan yang tinggal mungkin hanya ratusan yang dapat kembali dengan selamat. Karena dalam perjalanan ia menemukan banyak tantangan, mulai dari suhu air, ikan buas hingga pemangsa lainnya yang dapat menghilangkan kehidupan. Dan hingga dewasa, kembali lagi melanjutkan siklus untuk berkembang biak. Itulah ikan salmon. Ketika sekarang kehidupan mulai bertambah, akan banyak dinamika yang dilewati seiring dengan berputarnya waktu tersebut. Bisa saja itu datang dari keadaan atau dari kesalahan yang mungkin diciptakan sendiri. Saat hal-hal seperti ini terjadi, tidak banyak juga orang yang dapat melewatinya dengan bijaksana. Ada yang mengambil jalan menyerah, dan ada yang tegap berpikir akan apa yang harus dilakukan untuk mencapai pencapaian yang telah ia susun. Dewasa ini jangan lagi memandang bahwa dunia begitu luas, karena kita dipermudah oleh kecanggihan teknologi yang dapat dinikmati dengan bank data yang namanya Google. Segala informasi dari penjuru dunia dapat kita ketahui hanya dengan waktu beberapa saat saja. Tetapi zaman serba teknologi ini, yang sering juga disebut era milenial, menciptakan produk manusia yang cenderung menghabiskan diri dengan gadget, sehingga lahirlah manusia yang kurang interaktif dan tingkat bersosial yang kurang di dunia nyata. Semua ungkapan dan tindakan disatukan dalam dunia maya, maka terciptalah manusia individual dan manusia sosial maya semu. Karena tidak kenyataan telah dinyatakan dalam IT. Gerak kehidupan manusia sudah tergantung dengan model teknologi ini. Ketika itu terjadi, apakah mereka yang lahir di zaman transisi, yaitu kelahiran 93 hingga 96, yang masih dapat merasakan bagaimana lompatan zaman, lompatan abad ke-20 menuju abad 21, bersikap melihat realita yang dihadapi saat ini? Jika orang bijak mengatakan kita tidak dapat melawan zaman karena kita akan tenggelam di bawah, dihanyutkan oleh zaman tersebut. Karena mereka yang lahir di zaman tersebut akan melahirkan anak zaman. Tugas mereka ialah mengingatkan dan mengimplementasikan bagaimana teknologi itu membantu, bukan menjadi ketetapan. Teknologi itu mempermudah, bukan menelan kehidupan. Banyak mereka yang saat ini terdampar dalam hiruk-pikuk teknologi tersebut. Dinamika mereka nikmati telah memabukkan hingga tidak sadar bahwasanya tujuan itu telah lari arah. Mereka tidak berjalan lagi di rel yang telah disusun di awal. Teknologi berjalan bersama dengan pengaruh negatif yang ada di dalamnya. Iklan produk barang dan jasa semakin cepat kita dapatkan, dan yang mengkonsumsi tawaran tersebut pun tidak lagi mengenal batasan umur. Arus teknologi kian tidak terbendung, kehancuran di depan mata jika ini tidak segera dibenahi. Kita memang harus menatap lebih jauh ke depan. Sebagai visi kita, era teknologi yang kian pesat ini,
Tetapi kita juga harus mengambil lebih jauh ke belakang agar pandangan itu dapat lebih luas. Visi harus disertai dengan mengingat histori. Maka susunlah misi untuk dapat mencapai visi tersebut dengan mengingat latar belakang histori yang mendasari kita ke depan. Generasi milenial jangan tenggelam dengan zaman. Maka ingatlah sejarahmu, agar cita-cita keluarga, agama, dan negaramu sejalan dengan jiwamu, dan teknologi tidak menelanmu. Jadilah bijaksana. Generasi itu tidak pernah salah, hanya perlu memahami letak ceritanya yang seharusnya menjadi miliknya, sejarahnya yang menjadi landasannya. Maka bangunlah emosionalmu bukan hanya dengan media sosialmu. Belajar dengan Sang Salmon, penuh usaha dan kegigihan, siklus hidup menentukan kita menjadi pribadi yang seperti apa dan bagaimana. Biarlah dirimu dibentuk dengan dinamika yang menghidupkanmu. Tetaplah bersama dalam komunitas dan persekutuanmu, menuju visi yang telah kamu tata dalam cerita yang kamu tulis melalui kehidupanmu.